Shalom, selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, anak misioner di mana saja berada. Kembali kita berjumpa dalam Doremi, doa dan renungan misioner, edisi hari Sabtu 7 Agustus 2021 bersama saya Kakak Herman. Bacaan dan renungan yang akan kita dengarkan pada hari ini akan diambil dari Matius 17 ayat 14 sampai 20. Mari kita siapkan hati dan batin kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, kami bersyukur untuk hari baru yang masih Engkau anugerahkan kepada kami. Pada pagi hari ini kami bangun dengan semangat yang segar, dengan menghirup udara pagi yang sejuk. Kami bersyukur untuk hal ini. Berkatilah setiap rencana dan kegiatan kami hari ini. Lindungilah dan jauhkanlah kami dari setiap mara bahaya yang hendak menghampiri kami. Ini semua doa kami, dan pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu dan mengambil makna untuk setiap langkah hidup kami hari ini. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menaungi kami. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, anak-anak misioner di mana saja berada, berdasarkan Injil yang kita dengarkan hari ini, Yesus sangat kecewa karena murid-muridnya masih belum bisa mengusir roh jahat dari anak yang suka kerasukan. Hal ini dikarenakan para murid masih terus mengandalkan diri sendiri dan belum memahami bahwa segala mujizat yang dibuat oleh Yesus adalah atas kuasa Allah. Itu berarti secara kasar kita bisa bilang bahwa para murid selama ini masih menganggap bahwa mujizat yang dibuat Yesus hanya seperti para dukun yang menyembuhkan orang, sehingga tanpa sang dukun berarti mujizat itu takkan terjadi. Padahal Yesus sudah cukup lama ada bersama dengan mereka. Hal ini terbukti ketika Yesus menyuruh para murid untuk berlayar dan ia menyendiri untuk berdoa di bukit. Dan terjadi badai yang besar, lalu para murid ketakutan. Saat itu Yesus tidak berada bersama mereka, sehingga mereka sungguh merasa ketakutan. Hal itu membuktikan bahwa para murid belum sepenuhnya bisa ditinggalkan oleh Yesus. Artinya mereka belum bisa mandiri.
Nah, dari peristiwa Injil hari ini, sebenarnya Yesus ingin mengajak kita agar setiap kita yang adalah anak misioner, yang siap mewartakan kabar gembira, tidak menjalankan tugas kita hanya dengan mengandalkan diri kita sendiri, tetapi mengutamakan kemuliaan nama Tuhan. Yohanes Pembaptis sendiri berkata, "Ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil." Yohanes 3 ayat 30. Nah, dengan demikian dalam setiap pelayanan kita harus mempunyai prinsip kayak gini. Apa yang saya buat ini hanya untuk Tuhan dan di dalam Tuhan. Sehingga bukan karena kita mau menyombongkan diri kita atau mau melakukan pelayanan hanya karena supaya dikasih ini atau itu. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, anak-anak misioner di mana saja berada. Ketika Kakak Herman tadi bilang bahwa anak misioner siap mewartakan kabar gembira, jangan kita berpikir yang rumit-rumit. Contoh paling simpel untuk anak misioner yang mewartakan kabar gembira itu dengan menjadi anak yang baik, tidak pelit, sopan, baik hati terhadap teman, suka mengampuni kesalahan orang lain. Itu termasuk mewartakan Injil juga, adik-adik. Jadi jangan berpikir yang rumit tentang bagaimana harus mewartakan Injil, oke? Baik. Apapun pelayanan kita, apapun sikap kita yang mencerminkan diri kita sebagai anak misioner, hal yang mesti kita ingat adalah semua hal itu kita lakukan untuk dan demi kemuliaan nama Tuhan, dan bukan untuk mendapatkan upah atau pujian untuk diri kita. Semoga demikian. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa anak misioner Indonesia. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.